Sebuah petasan terjatuh dari balon udara dan menimpa rumah di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Akibatnya, bagian depan rumah dan sebuah mobil milik pemudik yang parkir mengalami rusak parah. Polisi tengah mencari pelaku yang menerbangkan balon tersebut. Seperti inilah rumah milik Turmudi, warga Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah kejatuhan petasan berukuran raksasa dari sebuah balon udara. Bagian teras dan kaca rumah hancur akibat ledakan petasan tersebut. Selain itu, sebuah mobil milik pemudik yang parkir juga mengalami rusak parah. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mereka juga telah mengidentifikasi lokasi awal penerbangan balon udara dari petasan ini. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku yang menerbangkan balon udara dan petasan. Selain itu, Polres Tulung Agung juga telah mengeluarkan surat edaran pelarangan balon udara. Selain membahayakan penerbangan dan listrik, balon udara juga rawan jatuh ke kawasan pemukiman warga. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi petasan yang diterbangkan dengan balon udara yang menimpa rumah warga serta mobil di Tulung Agung, Jawa Timur, kita sudah tersambung dengan AKP Rio Pradana, Kasat Reskrim Polres Tulung Agung. Selamat malam, Pak Rio. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak, ini kan meresahkan sekali ya, Pak. Apakah pelaku penerbangan balon udara ilegal ini sudah ditangkap, Pak? Untuk terkait kejadian di lapangan pada hari Rabu tanggal 2 April sekitar pukul 6 pagi, kira-kira ada beberapa pelaku, tapi kita sudah masih mengantongi nama-nama tersebut hingga saat ini masih dalam lidik terkait pencarian para pelaku. Demikian. Baik, kemudian apa dan bagaimana motifnya, Pak? Karena kan pelaku ini menyasar rumah korban. Itu disengajakah atau bagaimana, Pak? Dalam artian mengingat kejadian yang beberapa tahun belakang, memang sering kejadian balon udara disertai dengan mercon, dengan barang bukti yang ditemukan di TKP, yaitu 3 buah mercon yang belum meledak masih ada, sekitar panjang 15 cm, diameter 8 cm, kemudian 17 pipa mercon yang sudah meledak, kemudian beserta barang bukti lainnya, dan beberapa kerusakan mobil beserta rumah yang ada di TKP. Kejadian tersebut direncanakan. Demikian. Baik, kemudian ini kan diberikan edaran untuk melarang penerbangan balon udara. Apakah langkah ini efektif, Pak? Hingga saat ini, sebelum menjelang bulan puasa, Polres Tulung Agung sudah mengamankan sekitar bahan-bahan peledak sekitar hampir 10 kilo setengah terkait bahan peledak. Kemudian juga sudah dibeli edaran juga terkait penerbangan balon udara dan mercon-mercon dan sebagainya. Sudah semua dilakukan oleh Polres Tulung Agung. Untuk kedepannya masih terjadi kejadian tersebut. Baik, kejadian tersebut bahkan sebelum itu ada berapa balon udara yang sempat terdeteksi oleh pihak kepolisian, terutama balon udara ilegal ini, Pak? Sementara yang kami amankan ada 2 ketika hari H Idul Fitri dan tadi pagi. Demikian. Baik, kalau begitu seperti apa koordinasi dengan pihak penerbangan? Apakah sudah ada koordinasi atau apakah memang balon udara ilegal ini dapat mengganggu penerbangan, Pak Rio? Ya, kita sudah berkoordinasi juga, baik dari penerbangan, baik dari PLN yang ada di Tulung Agung. Kita juga sudah mengimbau, sudah bikin edaran juga, sudah seleksikan di sosial media, dan semua kalangan mengingat kejadian atau bahayanya menerbangkan balon udara dan petasan.
Baik Pak, kalau kita lihat kerugian yang dialami korban ini kan cukup besar ya Pak, rumahnya hancur, begitu juga dengan mobil hancur. Kalau begitu dapatkah Anda gambarkan Pak, ini sebesar apa petasannya? Seperti yang kita temukan di TKP, ada beberapa yang sudah meledak maupun yang belum meledak. Yang belum meledak itu juga ada sekitar panjang 15 cm dengan diameter 8 cm. Yang sudah meledak ialah yang sudah merusak rumah tersebut 17 pipa mercon berukuran panjang 10 cm dan diameter 2 cm. Baik, ini dari pihak kepolisian apakah sudah mengidentifikasi dari mana balon ini diterbangkan? Apakah dari wilayah Tulung Agung atau justru dari wilayah luar, Pak? Dari wilayah sebelah Tulung Agung, kabupaten sebelah. Baik, kalau gitu kita kan juga lihat ini korban cukup mengalami kerugian yang besar ya. Bagaimana dengan kerugian yang ditanggung korban ini? Apakah ada pihak yang ganti rugi begitu? Sementara sampai saat ini belum ada. Baik, apakah pernah ada komplain dari pihak penerbangan mengenai balon udara ini, Pak Rio? Sebelumnya jauh-jauh hari untuk komplain dari pihak penerbangan dan PLN, emang kita udah kerjasama dengan pihak PLN dan penerbangan agar untuk disosialisasikan terkait hukuman maupun sosialisasikan sampai menengah ke bawah, berbagai kalangan, anak-anak dan di bawah umur, kemudian pelajar-pelajar, sudah kita sosialisasikan semua. Baik, kemudian kira-kira kapan para pelaku ini bisa diperiksa dan apa sanksi yang diberikan agar memberikan efek jera, Pak? Untuk sanksi, untuk diperiksa malam ini kita maksimalkan upaya listrik kami agar semua terpenuhi semua unsur-unsurnya. Kemudian untuk pasal yang dilanggar yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang terkait 406 pengurusakan, kemudian terkait Undang-Undang Penerbangan juga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Baik, Pak Rio, tadi Anda sempat sebutkan bahwa pelaku ini kemungkinan lebih dari satu orang. Itu kira-kira berapa orang dan apakah ada indikasi dari kelompok tertentu, Pak? Untuk saat ini masih kita dalami juga. Yang jelas polisi sudah mengantongi sejumlah nama-nama dan untuk kami kembangkan di lapangan. Malam ini kita maksimalkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Pak Rio Pradana. Selamat malam dan selamat bertugas kembali.